Ini salah satu akibat dampak buruk ICT. Karena ditanya lagi ngapain ya, nggak tahu sih, karena persepsi sendiri. Lagi ngapain? Yang ini ada di kalangan anak kita di SMA. Memalak itu memalak pondok, memalak Bali, memalak Madura. Itu masalah tadi. Ini adalah problem-problem yang dihadapi anak kita. Makanya kemudian sekolah itu kenapa sih mesti harus ada value yang mau ditanamkan? Tidak cuma sekedar pinter akademik. Ya, so pinter, punya daya saing dan akhlak. Proses di sekolah pengkondisi. Istilahnya saya yakin dengan conditioning ya. Mengkondisikan siswa supaya karakternya terbangun. Nah, sekolah dekat sekolah kok lari lah makanya mereka percayakan kepada sekolah. Masih ada yang serem-serem. Ya, ini juga kadang-kadang ditemani bapaknya. Ya, ini salah satu dalam ICT yang terus lagi, Pak. Pada sebagian ya, nggak usah dikembalikan. Anda kan tanya, oh ya sempat-sempat ini ada dari mutu gitu kan ya? Masih banyak yang serem lagi, saya di Blitar. Ya, ini di Jogja. Saya di Blitar. Dapat untuk masuk bulan. Kalau ditanya kan Bu ya kalau saya. Saya di Blitar. Pada saat jadi narasumber kepala ICT dalam membangun karakter siswa. Keluar dari kamar saya di luar TV ya, karena tidak TV. Di luar itu ada anak SMP SMA perempuan yang mungkin di sebelah juga sama yang kan bukan anak kita. Yang satu dan tiga masih mereka mati-mati. Saya kan tidak berani keluar, masuk lagi deh. Orangnya saya mati kan malah tumbuk nasi gitu kan ya. Takutnya demi dicontoh ada repot gitu kan ya. Itu serem Bu, di Blitar, ada di daerah-daerah lebih serem yang seperti itu. Jadi terus mau dibawa kemana? Gitu. Nanti ujung-ujungnya guru lagi kena gitu ya. Terus di sekolah lo gitu. Di Kabupaten Ponorogo, Pak Ustaz ada anak melahirkan di toilet kamar. Gurunya yang dia tidak tahu, kasihan banget guru di tataran. Dan di tataran tak sehat, di tataran kesalahan, ya kan? Serem gitu. Dan di tataran kabupaten kota supaya dalamnya kok. Proses ini parah. Nah, celakanya, kalau ini andaikan anak-anak kita ketangkep gitu ya, jenisnya seorang piatur, padahal tidak bisa sekolah. Kan itu. Pagi-pagi sudah ada masalah, ini keterangan dari bos ini. Susah. Saya berharap di Garco lagi sama kita tidak ada. Kasus trafficking misalnya, itu bukan antara mereka miskin, Pak. Tapi satu, ada yang ingin coba-coba. Ada yang ingin cuma bergaya hidup mewah, 500.000. Sudah bisa diajak apa-apa. Yang di berita itu orang itu lebih sering. Setelah saya masuk di lobi, dia bilang, Bapak kalau mau satu, maunya 3, Kan serem, Bapak. Nggak tahu bapaknya siapa, tapi sempat saya dengar. Saya dengar. Tanya kamu tentunya berapa ya Mas Dari? Ya, nah, kasus namanya trafficking juga sama. Apa orang mereka tahu orang tuanya. Bahkan kan diantar depan rumah. Dan menurut saya dikatakan anak itu mampu gitu. Itu tetap gitu. Saya melihatnya itu serem gitu. Terus mau dibawa kemana? Benar. Tapi ujung-ujungnya gurunya di mana? Ya kan? Kalau ditanya waktu kata Ariel Peter Pan ya. Kasusnya Ariel itu kan 2 tahun akan gurunya. Gurunya nggak pernah ngajari begini, apa dari itu guru nggak pernah ngajari begini. Tapi tetap berdoa gitu ya. Itu serem Mbak. Tracing, jalan tinggi. Ini kan belum berbeda. Motivasi belajar rendah. Belajarnya guru yang ngajarnya itu santai-santai saja. Nggak usah ngasih tugas. Tapi dapat nilai bagus terus. Apalagi anak orang-orang yang tidak terbiasa kerja keras. Solok-solok.
Oh, kok belum ngajak kaya? Guru ini semua bu, dari kalau aliran di kitab tulisan Arab itu ada kalimat al-mencuci. Orang-orang kita lihat, mencucu anak berkelas terus sibuk buka apa gitu, dan itu kan ya dia tidak tolong. Yang sama bolos. Tidak jelas. Oh, mereka beli kita ada belum banyak cerita kuat ini. Ibu biar itu dari murid. Salah kok belum bu, kan salah. Murid di mana sih ya? Sudah. Terus pemalu, ada rokok, ada. Tapi rata-rata biasanya anak kita itu sedikit egois, apalagi di kalangan orang tua yang membuat mereka seperti itu. Sehingga ditutupi itu tanahnya kalau dicegah jelas keplak. Terus di konan DPR, bapaknya tak komo. Kasih klarifikasi, guru bisa gowo ya kan? Yang sering kali terjadi. Jadi guru mau menegakkan hukum gimana? Itu ya, kalau siswanya, orang tua siswanya tidak bekerja sama. Ini yang terjadi di masyarakat. Mudah-mudahan tidak di SMA pendidikan. Yang pertama lemahnya culture belajar. Masyarakat kita bukan masyarakat pembelajaran. Maksudnya mungkin yang mudah dalam satu hari berapa jam ibu membaca? Dan tak membaca. Tidak lebih dari 1 jam. Ada yang lebih? Ada yang lebih? Ada berapa? Kadang seperti satu ya sudah. Kadang-kadang begini, saya baca 1 jam 2 jam. Tapi apa yang dibaca? Saya baca SMS. Kedua baca koran. Ketiga baca running text. Ketiga keempat baca kajian. Tapi di waktu ya kapan bisa masuk? Tidak. Lemahnya culture belajar ini di masyarakat. Masyarakat jarang punya, terutama masyarakat orang tua, jarang ngobrol anak ini, wayai sinau, kecuali kalau ujian. Orang tuanya sendiri sibuk dengan kesibukannya sendiri. Terus kurangnya apresiasi atau persepsi terhadap akademik itu tidak penting. Dengan kegeo sekolah pinter-pinter, itu juga persoalan. Atau cari mudahnya saja, sudah tidak usah ikutin program sekolah. Terus belakangan sudah mulai diperbarui, yang itu sekolah gratis itu bikin kacau. Kemudian lulusan tidak cukup berharga di pasar kerja. Ini anak-anak sudah mengatakan, anak-anak sudah mengatakan bahwa anak-anak sudah mengatakan percuma sekolah begitu bisa karena banyak yang nganggur. Itu kalau ditanya, Bu, kalau saya belajar sejarah, kira-kira nanti kalau lulus jadi apa? Untuk nggak ada sejarah. Kira-kira jadi apa, Pak? Enggak. Cita-citanya yang ingin didapatkan harus dicapai. Kalau ini bisa dicapai. Kalau saya belajar, kalau saya nanti kecuali kalau dia itu kuliah jurusan sejarah, tergantung kuliahnya. Misalnya kuliah di UGM, ingin jadi seorang sejarawan atau arkeolog dan sebagainya. Kalau di UNESA ya ingin jadi guru sejarah. Jadi kadang-kadang anak-anak itu juga karena agak liar gitu. Aku udah sinau ini sebenarnya gak penting sinau sejarah atau apa kayak gitu ya. Iya, pelajaran kadang-kadang seperti itu. Bahasa Indonesia juga kami ingin blog bahasa itu. Itu kan lucu banget. Di antaranya mereka juga ingin tahu kalau saya mendalami kira-kira kemana. Saya tidak pernah mengajar secara matematika apapun juga sama. Misalnya, kira-kira kalau sejarah dikaitkan dengan pariwisata bisa nggak? Bisa. Berarti bagaimana mengemas pariwisata dengan berbasis sejarah? Itu bisnis value-nya. Kan bisa.
anak punya long term dreaming-nya, dia bisa melihat. Aku belajar sejarah dia bukan untuk sejarah apa, untuk siapapun begitu. Matematika juga sama. Matematika di guru matematika atau orang. Kerja di bank kalau nggak bisa matematika, distribusi kita terus karena balik. Di mana pun, jadi semua ilmu itu berkaitan dengan jenjang karir masa depan. Yang salah sebenarnya perguruan tinggi, besok saya ngajar di Wissoyo, entrepreneurship itu tidak dikaitkan dengan karir dunianya. Jurusan sosiologi, psikologi, kalau betul itu kayak ada masalah, tapi terus kuliahmu kan buang-buang. Nah, bagaimana misalnya sosiologi entrepreneurship-nya berkaitan dengan sosiologi? Linear maksudnya. Ini pengalaman saya itu tidak positif di kalangan siswa. Ini yang seringkali, nah celakanya anak-anak remaja kita, lifestyle-nya itu dari temannya TV, sinetron belakangan apa? Media apa? ICT, FB, YouTube, Google. Saya ada, kalau panjangnya nanti tulis, nanti kalau dulu nanti besok ya, kalau di Google lah panjangnya tulis ayam aja besok. Bisa. Maka yang keluar pertama ayam benar. Yang di bawah ada kapus, ada tidak. Artinya, kalau guru ngasih alamat salah, maka yang buka bukan ayam benar. Ayam-ayaman yang menarik tadi, ayam belesetan, jadi saya bisa coba. Itulah menurut saya. Jadi kalau ngasih alamat mesti benar. Ya. Terus lemahnya sistem informasi komunikasi kebijakan pendidikan. Ini urusannya dinas. Kalau yang lain saya pikir lemah kepedulian orang tua siswa dalam pendidikan nasional dan kerjasama dengan sekolah. Seringkali anak itu dicul dengan sekolahan dan menjawab sekolah gitu ya. Kalau sudah seperti itu kira-kira siapa orang tuanya? Kalau sudah dicul ke sekolah itu ya orang lainnya kita ada informasi. Yang menyatakan bahwa putranya itu harus di sekolah seperti ini. Kalau kita belum punya masalah ya nggak pernah kalau orang tuanya adalah bulan berapa? Kalau tidak ada, kalau yang BT kan tidak ada, kalau apa yang kecil-kecil ya. Jadi seringkali, mohon maaf lagi. Bukan koreksi. Biasanya kalau ada masalah baru kita bergerak. Padahal kalau kita sebagai mitra, biasa mereka yang tersebut. Caranya, di setiap kali penerimaan rapor, tolong disampaikan, Bu, pulau niki gitu. Bahasa Jawa ada istilahnya. Pulau niki berita informasi dos pundi Yoga Panjenengan itu punya habit belajar di rumah. Karena saya nggak tahu kelakuannya anak rumah itu kayak apa. Ini perlu Pak. Di sekolah-sekolah mahal yang 1 bulan sekitar 4 juta kita hadir dari itu. Orang tuanya itu kalau nggak naik bingung. Soalnya ulang 6 juta mereka. Nggak disambil itu ya, tapi kepedulian mereka tinggi banget. Jadi mereka telepon dan lain sebagainya. Nah, ini menurut saya bukan persoalan bayar larang, tetapi persoalan bagaimana mereka melihat bahwa saya titik anak ini tidak cuma butuh 6, tidak cuma butuh rapor bagus, tapi ingin berkembang. Harapannya memang ada sistem informasi yang membantu orang tua. Bisa. Ada Facebooknya sama pendidikan. Sudah. Presisinya kira-kira info. Pernah digunakan untuk konseling remaja dengan siswa guru BK? Sudah. Lebih sifatnya private need gitu Pak.
Ya, private sudah jelas lah. Ya, beberapa bapak ibu guru kan juga rajin berinteraksi dengan anak-anak yang ikut, akan tetapi tidak fokus pada hal-hal yang akademis, jadi lebih ke saya dekat aja. Ya. Jadi sudah bagus kalau sudah sampai konseling via FB karena anak-anak itu FB sebagai sarana komunikasi. Nomor 2, katarsis. Galau. Guruku jutek dari ini. Yang mereka butuh katarsis. Katarsis itu apa? Luapan emosi ya. Nah kalau tidak diwadahi, coba. Nah, yang madai kemudian bos-bos tekom-tekom trafficking sudah ini lah kasih telepon yang kecil aja gratis CTR maksudnya lama-lama kita. Nah ini yang kadang-kadang tidak berlaku mereka kadang-kadang juga itu maksudnya kata-katanya itu apa ya tidak sopan ya sedang melakukan apa ya. Pada saat kita di FB, anak-anak itu merasa dia sendirian. Dia merasa sendirian tak perlu nah pembelajaran FB atau apapun hati-hati dengan setiap kalimat yang memang pendekatan bahkan di undang-undang ICT pun bisa dalam bentuk mereka ya. Tetapi kalau diberitahu bahwa ini yang kamu tuliskan itu mewakili karakter, mewakili sekolah dan bisa menyinggung banyak orang. Jangan kamu mengira kalau kamu nulis sendirian itu sendiri. Nanti yang mana dia itu semua. Jadi memang persoalan anak-anak saya ada bisa berinteraksi ya mereka malah nulis di FB malah kacau. Yang pertama, kalau ibu curhat dengan seseorang, apa yang membuat ibu mau terjadi? Persoalannya, betul, pendidikannya juga kepada siapa ibu mau curhat? Kepada yang dipercaya. Dipercaya itu apa? Safety need-nya merasa terakomodasi. Dengan kata lain, sepertinya kok kita belum mengatakan safety need ya kan? Sampai dia belum percaya, kenapa kok curhatnya? Pak Guru, misalnya, kenapa ya Pak Guru ini curhatnya kok tidak kepada istrinya, tapi kepada Edi? Bukan persoalan lebih nyaman, lebih bisa mengerti bicara sesuai ya. Dan karena sebenarnya masuk satu mahasiswinya daripada istrinya. Jadi yang pertama adalah menjadi sosok yang dipercaya bagi siswa. Ibu pernah dicurhati teman anak-anak. Kira-kira sudah. Misalnya dia baru ada masalah dengan orang tua. Kemudian ya itu Bu, saya hari ini baru tidak ngerti kenapa saya baru ada masalah dengan orang tua. Ya, jadi sosok tidak harus guru TK. Malah saya temukan, mohon maaf, di salah satu SMA negeri di SMA negeri di Surabaya. Pertama memang persoalan dengan orang tua, yang kedua dengan pacar. Dan mohon maaf, data untuk orang, mohon maaf lagi, yaitu, tapi minggu sekali itu menghindari seks terus. Kira-kira anak kita, saya tidak berani. Anak SMA negeri, makanya menurut saya keren banget. Kita katakan, Pak, saya tahu bahwa seks intercourse itu bisa ambil, bisa masuk. Saya makanya
akarnya tidak dapat. Itu curhatnya kepada siapa? Guru olahraga. Karena guru olahraga itu dianggap guru yang gak nego-nego, gak seneng-seneng tok makanya. Ya kan, siapa itu tidak sulit curhat. Itu guru matematika takut aja kan gampang guru. Itu. Yang SMP kok bisa lagi. Ya sudah. Nah, akhirnya pas sekolah hanya wajib belajar presentasi masa depan. Yang paling parah masyarakat ngadu tanpa kompromi. Kasih rundingan lapor, kasih rundingan surat kaleng. Susah. Kalau wali buka PJ, buka belum, kalau kita ngomongin ya, kasih dan pelatih, itu mabuk aja. Generasi usia 40 kalau punya hampir 45 kan, kadang-kadang anak itu bisa menengoknya. Nanti neneknya apa ya? Biar misalnya. Raja kesibukan orang tua itu banyak, jauh minat tapi kan kopian untuk sekolah, punya dijinari elek sekolahnya di gurunya dimarahin, dikomentarin ya kan? Tak mau nih guru itu ya kan? Seleranya kan begini gak bukan saya ya. Nah, belakangan Bu, tantangan ketika masa depan itu sudah ya, saya pikir Pak Ali pada digabung. Tapi yang paling betul yang perlu dikembangkan adalah bagaimana pintar dalam menggunakan media. Jangan akses yang porno, jangan copy paste. Teman-teman yang dokter banyak gagal di disertasinya. Karena dia copy paste, di copy paste itu kan ada garis yang tinggal mulai tadi. Ya, akhirnya muncul harus dicoret. Jangan plagiat. Critical thinking skill. Berpikir kritis. Di sekolah harus dikembangkan sebenarnya. Saya paham tadi kejar target kurikulum. Tapi seringkali saya goda para penentu kebijakan itu. Di sekolah itu anak tidak ada berpikir kritis. Kenapa? Dari setiap macam persoalan hanya ada satu jawaban yang benar. Itu kancing dulu. Artinya dalam hidup ketika dia dapat persoalan banyak, hanya ada satu jawaban yang benar. Negariku gantung diri. Iya kan? Padahal dalam persoalan hidup itu tadi ke sini bukan lewat Mojosari, kayak malah tetap di Mojosari. Makanya ketika jawaban ya kalau lewat mana kalau seandainya saya bisa lulus bumi, bisa terjadi dari atas bisa. Hidup itu kan bisa lewat mana saja, tapi sekolah melatih siswa untuk critical thinking skill, terus problem solving skill, efektif communication skill dan collaboration skill. Nah di sini mungkin ada yang mau dibagikan. Menurut saya kayak gini. Ada yang mau dibagikan mungkin kesulitan yang dihadapi di sekolah, kayak ini berbagi dan dikomentari teman-teman juga. Karena saya datang sini bukan untuk minta berbagi dengan Pak. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Sesuai dengan laporan Kang Hari tadi. Sekarang pertanyaan saya, guru itu harus bagaimana? Mohon ini sebagai pengkar daripada kita. Saya kira PNS yang hari ini kita harus bagaimana dengan datanya seperti itu. Terima kasih. Saya coba kaitkan dengan iman itu bisa naik turun ya. Kalau imannya lagi naik, ada yang bilang ibadah. Apa lagi? Hal yang positif. Kalau imannya lagi naik, lakukan kewajiban sebaik mungkin, tambahlah dengan amalan sunnah. Kalau iman itu Tingkatkan iman. tetap tingkat sama Tuhan. Ya kak. Kalau imanmu turun, segera bertobatlah.
Kalau imanmu turun, jangan pernah tinggalkan kewajiban. Kalau mau ditarik ke wilayah itu, jumlah jenis dan sebagaimana yang kita terima seorang guru dalam kehidupan bangsa. Kewajibannya apa? Tunaikan. Tapi pada saat kita semangat, tambahlah dengan segala macam. Kadang-kadang motivasi kita bisa turun ya. Dulu citra guru, citra seperti ini kan turun. Jangan pernah tinggalkan kewajiban apapun, sudah komitmen dengan masing-masing. Sekolah, kabupaten kota maupun provinsi. Urusannya bukan dengan kepala sekolah. Kan dikatakan bahwa tidak menciptakan jin, bahwa jin awal ini saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali mengaji kepadaku. Mengaji langsung itu resto, mengaji lewat profesi. Kewajibannya dikurangkan. Itu saja. Sementara, jadi kalau kita misalnya nanti ketika kita ada, jadi ya sekolahan mau mereka itu. Saya sudah berikan kewajiban yang terbaik dari yang bisa lakukan. Kalau memerlukan saya apa dengan yang mana ya, yang kita jadi isomnya. Barangkali mereka tidak boleh dikasih ya. Karena kita sudah lakukan kewajiban yang kita bisa minimal itu. Lakukan kewajiban yang sudah komitmen dengan sekolah, dengan citra profesi dan lain sebagainya. Yang diantaranya yang kita lakukan. Jadi Pak, ngomong Pak. Kami sebagai guru itu apa yang kita jaga di sekolah atau di dalam lingkungan sekolah, adalah di luar sekolah itu sangat berantakan. Mulai dari anak-anak dilarang merokok, ternyata di luar merokok. Dan sampai di luar untuk di luar berita tentang korupsi dan apapun yang sebenarnya banyak. Menanamkan yang cepat itu di luar, banyak orang di grup pahlawan, itu sangat tinggi. Itu yang terjadi seorang kita jadi apa yang dikatakan oleh guru untuk menyampaikan sesuatu yang di sekolah ini seorang menyampaikan di luar sekolah, di luar sudah tidak sesuai. Itulah berarti yang di salah satu di antaranya, kalau ada kasus-kasus yang seperti itu, anggap aja korupsi dan lain sebagainya, ayo kita gunakan itu sebagai learning based problem. Lempar ke kelas, bagaimana pendapatmu? Dalam sosial. Paling tidak ini sudah berkali Pak. Karena Nabi pun sudah berkali apapun umatnya belakang kan masih tidak disalahkan. Karena sudah kita hanya bisa memperbaiki wasofi hati, wasofi mustaqbilmu menyampaikan dengan kesabaran. Perubahan pikiran dan perilaku itu menjadi tanggung jawab masing-masing. Pengaruhnya perlu ada tidak diskusi dimunculkan. Kelas-kelas berkali yang satu itu. Di beberapa sekolah di Medan terus ya saya tidak tahu pokoknya di acara apa itu diperhatikan isu-isu itu dimunculkan di kelas pun juga bisa. Jadi apakah matematika, sejarah, fisika dan lain sebagainya bisa. Contoh sederhana misalnya bagaimana menggunakan fisika untuk masuk ke akademik spiritual question dan ICT. Contoh. Tolong kamu cari asal usul bumi lengkap dengan teori baik dari buku paket atau kalian browsing. Kedua, tolong cari filmnya. Ketiga, tolong cari ayat yang berkaitan dengan dan yuk diskusikan bareng. Kalau perlu masukkan di YouTube pakai dan kita upload di YouTube. Anak merasa bahwa dia diakui, sekaligus dia belajar tiga dari knowledge, spiritual vision, cara pemasaran. Kayaknya sudah ya? Iya. Iya. Akan Bapak Ibu sudah menerapkan pendekatan metodologi seperti itu. Jadi sekarang juga sudah banyak sentuhan proses learning. Cuman kadang ya kembali lagi karena itu lebih banyak kebutuhan dan waktu dan lain-lain. Kadang tidak bisa maksimal membentuk critical thinking itu. Ya, ini sudah luar biasa. Seperti pertukaran dengan semua ya. Tepuk tangannya mana, Bro?
Pada dasarnya setiap anak itu punya hati nurani. Percaya saya, bejat-bejatnya apa itu dia hati nurani. Hati nurani itu isinya apa? Berisi tentang nilai-nilai kebenaran. Maksud ini tak benar ngomong guru. Nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai tanggung jawab. Terdorong nafsu. Makanya kemudian ketika dia terkontaminasi, gelisah hatinya. Gak kepingin ketemu wong. Saya pada saat ngajar di SMK virtual teenager Pak, dan Sumatera Barat. Puasa-puasa itu saat menjelang maghrib, dia tanya begini, perempuan, panggil saya Kang Ari, saya awalnya panggil Kang Ari terus. Kan sehabis terawih, pacaran ciuman dulu nggak? Nah, keluar sama kamu, ya kau lihat dulu soalnya ya. Ya memang saya sudah tahu dosa. Ya kan? Ternyata apa? Dia butuh jawaban yang tidak dogmatis. Dia butuh orang yang bisa mengerti dia. Saya tanya, ini muridnya apa? 3, 2, namanya nggak pakai apa nih? Nah, terus muridnya apa ini gitu aja? Ya, jadi itulah. Ya kan? Saya bilang kalau kamu mau ciuman di depan orang-orang lain. Malu banget. Nah, kalau kamu mau takut ketawa, gelisah enggak? Kalau kamu ciuman di depan orang, gelisah. Nah, definisi dosa itu sesuatu yang menggelisahkan kamu dan kamu tidak berdiri. Sebenarnya sama saya kalau berdogma, tapi dia butuh logis. Masa kalau orang nolak lalu dogmatis. Saya rasa isi loh. Saya mohon maaf bukan lagi dengan ya. Saya nggak nyaman mendengar. Yang pertama THT, juga hitung transport. Saya mohon maaf ini bukan lagi dengan, tapi yang merasa yang berkomunikasi dulu. Nggak, saya cuma ganggu aja, tugasnya kan cuma mengganggu. Ini saya kumpulkan dari baik guru itu sendiri, masyarakat, siswa, dan kepala sekolah untuk pengawas. Yang kedua, hipertensi, hiruk-pikuk persoalan sertifikasi, kelasnya ditinggal. Terus kudis, kurang disiplin, dan ditegur, murah-murah. Nah, itu mau bungsu, saya orang dengan aku. Terus murid aku nanya ya belajar sekarang menjadi muslim. Asal masuk, ngaji, ngarang biji. Kakak ini kok bagaimana? Walau seperti ini tak ugan, negator, soalnya bingung, ya kan? Ya jadi ya semangat kasih. Nah kemudian kalau semua, pasang rumah dalam baca. Tadi 5 jam kalau dia kamu nanti dikeluarkan, mereka sudah tidak dikeluarkan, prosesnya dibutuh. Bagaimana membaca bersama mereka? Sudah tahu mereka enggak? Belajar semua saja ya. Kurang persiapan. Mengajarnya espat, jamin, kadang-kadang lewat. Apa yang dipersiapkan? Ya. Jumlah tulisnya guru olahraga itu menurut saya, menurut peraturan saya tidak salah. Paling enak guru olahraga ya, karena yang tersinggung. Karena paling ikut tak boleh asal, terang muni. Nah. Ya, sampai lagi ya sudah. 15 menit sebelum olahraga, beliau ada di lokasi untuk mengamankan lokasi tempat olahraga. Kalau nggak salah jumlah bisa ya itu. Jadi jangan ada anak-anak beli dan lain sebagainya. Terus sering terlambat menjadi kebiasaan. Keram dan mual. Kurang terampil dan mutu apa semua. Siapa itu dia sering tak betah gitu kan. Akhirnya berkembang itu jendela. Jendela ya? Enggak, cuma di dalammu. Saya lagi ini enggak ada dengan enggak makoni. Kayak kamu kira?
mikir alasan tidak ditegur. Iya. Hampir dimanapun kalau kita ngomong evaluasi ditegur muncul kabeh. Kalau bidang ICT, gapet sudah paham. Ketek tahu ya? Ketek tahu ketek. Ketinggalan teknologi, bukan yang begini itu. Yang malah ICT, PBB. Di daerah itu urusan ini loh itu. Ini kan tapi nggak mau kayak mau tidak aja. Apa PBB-nya kayak? Makanya kan membawa laptop, satu laptop satu guru ya kan? Kenapa? Karena sertifikasi. Iya, deduktif. Nah, tadi kalau verifikasi mau maaf. Begini, mengenai edukasi itu sempat saya tanya ke Pak Purwanto, dia itu umatnya Pak No. Saya bilang, ini data dari mana? Kok tiba-tiba UKJ itu pakai menggunakan ICT? Apa memang sudah pernah diteliti bahwa ini bisa menggunakan ICT? Uang saya ngajar 500 orang itu, munggur saya kan itu gak ada ini so, gak punya email Mas. Lucu. Di mana juga Pak banyak ini komputer tahu? Dibaca, di mana ini? Ya kok itu kepala sekolah itu. Siapa yang gini ya? Tidak tahu. Aku kira ini loh. Itu dari aku yang gak jelas. Itu karena ada mulai teman ada ya. Itu karena belum apa juga ya. Mudah-mudahan ini bukan maksudnya. Enggak ada. Makanya saya berpikir tidak berperan maksudnya itu tidak leto itu. Ya, tentunya seperti ini ya, opini, punya rasa percaya diri, komitmen terhadap pekerjaan. Ini tantangan ke depan. Karakter yang dibutuhkan adalah karakter orang-orang yang optimis. Lainnya guru ini diberi optimis, diberi apa yang diberi optimis. Jadi PL diapal dulu tidak lu motor. Apa itu? Harga diri. Harga diri itu lebih pada kebanggaan terhadap sekolahnya ya. Bukan harga diri mobilnya apa. Komitmen terhadap kerja dibutuhkan apa yang disebut itu ya. Hasrat untuk berubah. Aku kira tua berubah gak iso. Ini karakterku. Ono 3 W yang bisa berubah. Yang pertama waktu. Waktu gak bisa dibeli no. Coba beli no waktu melakukan tentang dia nih. Kedua mata. Yang ketiga. Maling. Oh, baik. Ya, enggak yang ketiga wajar. Wajar beli no, enggak masalah. Korea itu kebanyakan dengan satu ya. Kalau dari itu terbiasa toleransi ini yang dibutuhkan anak-anak. Masa depan itu tergantung bagaimana persiapannya sekarang. Termasuk guru. Mau nggak mau kebijakan nanti pasti berubah. Mau nggak mau Anda harus menyesuaikan diri. Kalau nggak ngomong belum ngajar pun jadi dokter kan. Hari ini kalau kalian ngomong, nggak masalah loh. Pas ini gimana ya? Kalau kecil, ini ya. Kamu mana dulu? Jadi itu yang sering kali dilupakan. Harus siap berubah, menyesuaikan diri. Kadang-kadang kebijakan dari pusat, maupun Jawa Timur, kabupaten kota itu diri-diri kafe. Hanya poin-poin tertentu saja yang dikatakan. Kira-kira itu mohon maaf, pribadi yang sulit ini bukan pada dengan hati bukan. Biasanya malah bila ditegur, wis tolak tuh di rekornya apa gitu kan? Tapi kan ada di sini ya. Ada.
susah diatur. Lah, awalnya diri susah diatur, karena ngatur wong. Dari, menurut saya agak sedikit serem sebenarnya. Seremnya kabur makan indullah di anakku, makan alun. Awalnya diri apa? Tapi ini mau apa kita? Sungguh murka Allah sangat besar kepada orang yang Jargoni, maka mengucapan kita menjadi tidak bisa kaulan sadidan, kaulan ma'rufan, kaulan lainnya. Gak ngaruh nara-nara. Kok nara itu ya, mengakoni aja termasuk marah yang ditegur kok. Ustaz diatur, sering telat, mengeluarkan ajar yakin. You cannot teach what you know, you cannot teach what you will. You just only teach who you are. You understand? Nanti gak ketinjat dulu. Takut saya ingat kamu. I don't know. I don't know in bro. Gak bisa, Bu. Gak bisa kita ngajar anak supaya nurut. Awet diri termasuk orang yang tidak konsisten. Nabi itu dipercaya itu teko ajaran, tapi teko kelakuan. Dia sosok yang dipercayakan. Ya, orang dipercaya dan kelakuan yang dipercaya, tak ucap-ucap itu. Tapi nek termasuk golongan imunan. Maksud saya, kalau kita nggak sesuai dengan yang kita lakukan, anak itu tahu. Hukumnya ngomong tok, bukti nih. Ya, bu, ya maaf, ya maaf, aku maaf boleh. Tapi kenalan aku cerita nih. Nah, sekolah yang tadi yang itu kan ya. Nah. Pak, bungunai. Oh iya. Boleh waktu ya, yang itu udah ngantuk. Kita dapat ilham, hubungan itu terkurang cuma. Padahal lagi juga aku udah ngantuk mau hubungan. Jadi sederhana tuh, kalau ucapan kita nggak mandi, nah, yuk kita koreksi. Sederhana gitu aja. Ya. Karena orang sing ngamuk itu kepala semuanya kan. Sama belum diterima. Ya, dari sebalik-balik. Jadi, kalau panjenengan termasuk imunan atau termasuk yang marah itu bukan kepala sekolah, tapi sama dengan kabur makan insyaallah di anak Allah. Lalu di nabi tulas rokaatan dengan sembahyang. Nek pengen murah. Ya. Apa itu? Itu mau bunyi kafe. Jadi, ya saya yang mengatakan panjenengan itu adalah seorang yang sudah leader sebenarnya. Apa? Leader itu mempengaruhi orang lain.
Pikir kekuatannya itu kemampuan satu mempengaruhi orang lain. Dan panjenengan menciptakan setiap orang sebenarnya dijamin jadi kontak. Bahwa dia sungguh kalimat iman itu kan sungguh sumpah kepada Tuhan, panjenengan itu berjadi khalifah. Allah berjadi pada orang yang beriman. Kadang-kadang kita yakin pada yang tidak kita yakini atau tidak meyakini apa yang kita yakini. Beriman. Nah terus tiga jenderal dibunda semua sama ini sama ini. Kayak orang atas yang bos. Giliran mana bacanya enak-enak. Maksudnya nggak enak. Itu kan tidak yakin dengan iman itu apa sih? Iman itu kan tadi ada tanggung pada iman itu kan sama apa kok udah tahu kita kurang. Iman itu kan alif, mim dan nun. Akar katanya kan alif, mim. Iman itu dekat dengan kata aman. Orang beriman itu aman dengan dirinya. Diperiksa kepala sekolah, diperiksa yang lakon yang ditulis, laporan dia pelajaran ditulis, kalau tak kurang ini. Karena aman dengan dirinya. Kata peduli atau pengawasan sudah dan mendatangkan aman bagi orang lain. Terus orang yang begitu biasanya gampang dikasih amanah. Dan yang beramal soleh itu kok. Sing anu bakal tutulan itu. Saleh itu asaluka artinya bagus hati bagus. Ar-Raghib Al-Asami dalam kitabnya Mufradat, saleh itu datangnya mendatangkan kebaikan bagi dirinya dan orang lain. Islah itu kan membaikkan dua kubu yang. Jadi guru sebenarnya jadi pemimpin dan bahkan masuk kategori pemimpin kalau dia yakin dengan keimanannya, pengawasan Tuhan dan mendatangkan kebaikan. Seperti panjangan semua, tepuk tangan panjangan. Karena dia punya mind dan spirit tertentu. Saya yakin kok nggak sembahyang. Apa mereka nggak sembahyang subuh di jam itu? Nggak ada paling angel. Sekali faktor seperti kawan di pada saat. Ya. Kadang-kadang awal diri itu kebutuhan rezeki malu. Ini PHP selama itu transport. Ini masih di sini. Psikologi. Saya kenapa ini saya balik? Saya nggak mau psikologi yang masuk yang begini itu. Nah ini misalnya konsep yang termasuk kan begini. Yang lebar itu kan psikologi. Psikis ya. Jadi psikologisnya, kebutuhan dasar fisiknya. Nah ini coba jalannya pada tubuh itu aku saya lagi. Ini agak cukup. Karena terlalu lebar dan terlalu luas. Makanya saya balik. Kalau sudah cukup bukan berita. Hati wenteng. Kalau kocok ini motornya. Kalau di kelas demonen itu. Iya. Jangan apa-apa juga. Bukan kita nggak santai. Tapi maksud saya. Maksud saya itu. Nah, kalau kita hanya di sini, Bu, nggak beda dengan saudara-saudara kita yang kakinya 4. Memamah bijak, orang cukup bebas di situ nggak cukup. Produksi sore ini waktu atau saya? Ya, jadi nggak pernah cukup. Tapi kalau Tuhan cukup dengan kita aman. Makanya kemudian banyak, tetapi tidak pernah cukup itu kurang. Iya, masuk. Aku, makanya dengan diperbanyak ini cukup. When it aku itu, when it will not be enough, kapan itu cukup? Karena cukup. Kata Nabi, mereka otaknya deh, cangkemnya lemah, nanti masih kurang terus. Apa mereka bukan? Bikin nonton, tekan mulai orang itu jangan nggak dipenuhi, nonton deh. Tapi kalau terus cerita itu marah, rezeki itu nunggu diri.
moro diri. Apalagi yang bajunya tetap kan. Istilah orang jadi terbulan. Nah, coba pengusaha saya ini mana kok bukan pengusaha pedagang. Ya, tapi dia yakin. Jadi ketika kita mau wabah itu benar nggak sudah cukup bagi kita. Jangan-jangan kalau wabah mau ilmunya, so mulai nyari nomor, ya kan? Estetika dan lain sebagainya. Jadi kita itu memang sebenarnya kalau kita bisa begini Bu, panjenengan ayem, tuntutan apapun Anda mengatakan masih sertifikasi UKD segala macam, Bismillah saya coba. Nek ada dari rezekiku aku marah, nek belum rezekiku ya mending nyoba. Lebih tenang tidak kemas. Ya. Seringkali kita tidak. Demo. Demo apa demo? Nah ke depan seperti ini. Nah saya pikir, silakan apa yang mau disampaikan, bunda-bunda dari apa yang saya katakan. Nanti dari bunda-bundanya supaya Padahal bilang apa ya? Yang dari awal lagi, bukan adanya bilang begitu Pak, langsung saja saya tidak membaca apa yang ditayani. Jadi maksudnya, jawabannya tadi, dengan kata manusia yang seperti itu, adalah guru yang memberikan pendidikan yang demikian. Tetapi, pengalaman itu yang saya tanyakan bagaimana cara kita untuk menyakiti. Berapa banyak dari siswa panjenengan yang terkontaminasi? Ya, umum. Yang kita karena ada pengaruh dari media seperti itu. Saya cuma tanya berapa banyak? Karena kalau kita umum, saya mulai dari mana? Presiden dari mana? Kita banyak orang mengatakan jadi seringkali begini. Mari kita tempuh apa yang kita bisa tempuh. Kalau ibu punya akses, mohon maaf, presiden stop internet, stop televisi, stop apapun, dan akses ditutupi. Tapi kalau kita hanya sebatas syarat, artinya tidak punya kewenangan ke sana, akhirnya dekat dengan kita dulu. Saya sering bertanya soal itu kan. Bagaimana saya lihat dia sudah bagus di luar seperti itu. Pemerintah kita tidak ada teladan yang baik. Pertanyaannya sederhana. Saya bisa merubah presiden apa? Saya bisa merubah DPR apa? Saya pikir kita mesti lakukan mana yang saya tanya apa suaranya? Siswa yang harus disesuaikan biasanya ya tidak seperti itu banyak. Berarti ada. Kalau tidak begitu banyak. Ada mungkin 1-2. Tapi kalau di sekolah yang di luar sana, banyak itu banyak. Yang 1-2 ibu apa? Biasanya kalau itu ya diberi nasihat. Orang tua dipanggil. Beri nasihat rangkul dia. Karena anak-anak yang begitu rapuh, sebenarnya emosinya sedang tidak stabil. Bukan persoalan tidak beriman. Emosinya tidak stabil, galau. Orang yang galau, kelakuan di luar. Jadilah sahabatnya dia. Setelah diberi nasihat follow up, ngilih kan itu. Aneh bu, sholat subuh itu apa? Nangis no, pasang bed. Itu bantu ya. 200 rupiah untuk SMS. Ya memang kadang-kadang kita membangunkan siswa kita yang sering terlambat itu saya kadang-kadang. Mudah-mudahan itu siapa saja. Oke. Kalau yang bicara tadi masih sisi luarnya setidaknya anak sangat terkait dengan orang tua. Karena anak itu merupakan sahabat tua tanpa maka kalau dari sisi batin, maka apa yang dimakan ayah dan ibu itu harus halal. Sebenarnya sekarang ini merupakan masuk ada haram. Ya, terima kasih. Jadi ini memang persoalannya kalau nggak bisa selesai. Artinya apa?
terkait dengan apa yang jadi darah daging dari anak kita. Oh, udah nih. Tetapi yang paling utama, apa yang sudah kita berikan kepada Beri contoh. mereka. Setidaknya kalau ketika kita sudah tidak ada yang cepat Tuhan, kita sudah lakukan yang terbaik kok. Persoalan itu. Yang kedua, menurut saya tetap orang tua perlu dikumpulkan diajak komunikasi. Komitmen yuk, sebenarnya ini loh yang kita inginkan di sekolah. Atmosfer ini jangan sampai pindah. Kalau di luar, atmosfernya kacau, biar, tapi jangan sekolah, jangan. Jadi pembagian rapor itu tidak cuma bercerita tentang nilai, tapi komitmen perlakuan terhadap anak. Sehingga atmosfer sekolah dan teman. Di Al-Irsyad saya memberikan pelatihan untuk anak spiritual teenager namanya. Orang tuanya saya diparenting. Kemudian saya temukan dan mereka bisa terangsang karena need one expectation orang tua dan anak beda. Dan itu ada guru. Komitmen bersama kalau perlu buat kontrak. Tak, mohon maaf kalau nanti anak kita begini, terpaksa saya keluarkan, Bapak sudah tulis caranya. Karena saya akan mengembalikan ke Bapak. Karena waktu itu naik lorong harus dicabut dari andang supaya tidak keluar yang lain. Komitmen itu di bawah. Jadi sekolah punya di bawah. Kalau sekarang kan bukan. Nah, mari kita tentukan value apa masuk ke SMA negeri 3 itu value apa? Buat besok lagi, tentukan value. Boleh misi strategi tujuan sasaran, tapi value yang mau dibangun. Ketika anak itu pulang, oh, ada itu SMA perlu negeri terus bagus. Kelakuannya tidak biak-biakan dan lain sebagainya. Gitu, ya. Besok panjenengan buat value ini katakan. Termasuk kurikulumnya disampaikan ini begini-begini. Kadar yang menentukan kognitif, afektif, psikomotorik, satu lagi spiritualitas yang kita mau bangun. Gak cuma sholat, tapi akhlak, hormat kepada orang tua. Jangan kan semua sholat, ini terus hormatnya nek panjenengan kamu itu nggak nih. Orang tua masih senang. Orang tua perlu diberi motivasi. Dari pengalaman saya tidak banyak orang tua yang ngerti sebenarnya apa sih maunya sekolah ini. Gitu. Nah, ke depan memang seperti ini. Manajemen disiplin, dan lain sebagainya. Tetapi yang lebih penting lagi social responsibility. Terusnya mungkin tidak salah. Mau nggak mau kalau anak itu nakal, alumni manapun saya katut di sekolah. Makanya tidak cuma output kan, tapi podcast. SMA Trimurti tahun 86 teman saya. Lulusan tahun 85 reuninya umroh bareng dan mengumrohkan 3 orang guru sampai nangis. Dia bilang, dan gurunya gimana kok gurunya keras hati. Ya, dan guru itu nangis. Aku bela apa ya kalau di umroh dia nangis. Karena tadi punya keterikatan hati, outcome-nya ke bawah. Reuni umroh itu lumayan dari papan, dimasukkan koran. Sampai ke outcome-nya, ke bawah dia masih teringat bahwa guru saya. Terus ada seorang guru yang pengawas melempar kapur. Mas Hari pada saat itu saya juga sekarang saya menyesal. Tapi setelah saya lempar, saya nggak akhirnya banyak yang melempar kapur. Guru ini melempar kapur. Anak itu dia bilang saya terima kasih sekali Pak Sani bahwa tidak. Karena lempar kapur saya nggak jadi guru sastra Inggris. Ke guru ini juga bodoh. Nah kalau nggak sawat kapur saya jadi profesor. Jadi mereka punya keterikatan batin. Senang loh Pak, menit-menit ketemu wajib Bapak. Guru namanya Pak Yanto dari Bangkalan. Kalau saya sekarang di RRI, sekarang di usianya 80-an. Ngajar mulai tahun 52. Beliau kalau ada reuni dijemput. Banyak jenderal yang tadi di Jakarta. Jemput di bawah Jakarta. Dan itu Pak masih ingat karena ada keterikatan batin. Dan karena dia aku ngajar pada aplikasi. Guru tahun kedua. Ngajarnya sudah pakai ICT. Kenapa pakai ICT? Beliau guru bahasa Indonesia, ngajar membaca berita. Bayangkan kalau guru bahasa Indonesia ngajar bahasa berita dari Madura.
Selamat pagi. Jelas gak itu? Itu radio RRI. Dalam. Radio berita gitu. Dia sudah menggunakan radio untuk membelajarkan hal. Oke, kita kan jadi dengan masih. Kenapa? Satu, Bu. Iya. Akhirnya ini ode-ode. Seorang pemimpin, maksudnya seorang guru tidak seorang pemimpin yang menguasai hati siswa. Bu, tadi sudah dijawab. Orang tuaku itu gini, bapakku punya kesiran lagi. Jangan bilang orang tadi. Terus ibu saya begini. Saya semangat saya sekolah. Kan itu sudah ada. Kita tinggal bilang terus kalau nggak sekolah tidak cukup. Pendekatan pribadi. Tidak harus dinasihat. Kadang-kadang orang curhat itu satu. Butuh kayak pengen di rumah nonton. Aku buat ceritanya terus lagu, aku di rumah nonton. Masih banyak. Ada yang butuh solusi, ada yang butuh dukungan. Sampai kapan ini terus? Para penyanyi, ya. Kulit mengembangkan hati. Saya yakin Pak Jangan itu punya, malu ibu itu punya. Dulu kan pernah belajar psikologi perkembangan dan pendidikan kan? Inspiring, self-vision. Nanti kamu begini, kalau kamu nanti, Bu saya ini termasuk golongan apa? Kalau saya mau masuk ke kedokteran itu sama orang tua saya nggak boleh soal lele, pengawal di golongan kiri, naik makan, kalau di kedokteran barang. Akhirnya akan nutup. Tapi sebagai guru kan tidak mampu inspiring, self-vision. Nah, ono bidik misi ada ini, ada dicari. Karena itu mana? Dari dokter apa dengan sedikit? Dokter seperti iklannya yang buku dan ini. Siapa yang tidak pernah menanam gak bakalan mundur. Lantok ini sing ono. Olahraga ini, Pak. Kebakaran ya, Pak. Lagi mau berada di open drone. Nah, siapa orangnya yang tidak pernah menanam, orang itu mundur. Langsung posisi mundur, bisa posisi ngandur siap bakal. Kalau dari sini ya, panjangan yakin atau enggak ada persoalannya. Kadang-kadang orang itu tidak yakin. Wong dilipat 70 kali, dilipat berapa kali itu tidak yakin. Jadi yang nyumbang. Padahal itu dilipatkan berkali-kali, tidak yakin. No, ini sudah tahu kan. Berarti ada perubahan. Pak, ini lawan kita berat-berat. Yakin dah, kamu sudah berusaha. Dan simbol yang tahu ini, Pak. Model itu dicontoh. Kita itu dicontoh, itu paling berat. Yang mudah-mudah, misalnya dilarang merokok, ya semua itu. Dan ngono iki. Memang ada. Ya peraturannya gak mandi. Oh ya polisi. Polisi kan kita berjelek. Kalau polisi kan kita ditembak, nah udah apa itu kayak polisi. Enggak maksudnya kan, akhirnya persepsinya jelek. Padahal orang polisi gak dikasih bakal semua kan ada itu. Nah, persepsinya jelek ini. Karena apa? Perilaku oknum. Dari guru rokok di kelas, di sekolah itu oknum. Tapi yang di sini kan tidak anak, Pak. Ya. Kalau tidak kemarin ke sini itu tobat. Karena masuk ke pulau sudah mau enggak, ke pulau makan itu di atas pulau. Sing ngurusin pangeran itu aku, kepala sekolah. Mau diberkahi Tuhan. Kita berkah membangun tadi kamu harap kan dari penyakit. Aku melihat diberkahi Tuhan. Nah, kalau orang dari bumi pangeran, aku lihat lagi. Tapi itu di bulan. Mati menantangkan, apa dari yang menanyakan. Pulang, Bu. Pendengar itu gimana?
Yang kita punya jiwa manusia tadi. Makanya itu pasti olahraga beneran. Oke deh. Oke deh. Ternyata. Kok kayak gara-gara apa aja? Ayo, kenapa olahraga? Pak, adik guru, ayo mana ya? Pak, kenapa kita olahraga? Sehat. Siapa nih? Apa? Siapa nih? Ya. Kalau olahraga kita kaitkan dengan potensi otak anak ini gimana? Gimana berarti? Nah, gimana? Bu, banyak teori mengatakan otak kanan menggerakkan tubuh sebelah kiri, pakai praktek. Maka dengan kita bergerak, otak kanan. Saya ada joget-joget tapi sudah lama jogetnya besok pagi. Benar benar aja Pak. Benar juga pakai olahraga. Benar bisa pakai olahraga. Bisa. Jadi fisik agar otak anak itu menjadi kita itu bugar. Agar luyu ngantuk, aku tak bisa nih bapak nih. Ini apa ya? Tahu ngomong gue kayak guru kayak gini nih rumah gue. Ya. Olahraga dari fisik bugar. Nah, ada potensi sosial, kreatif dan lain sebagainya. Kembangkan, ojo males. Mulai dari yang ada bisa dulu. Nah, ketemu yang seharusnya kan kemarin. Seharusnya guru itu bisa begini-begini. Iya, itu seharusnya konsepnya dia muhar. Tapi mulai dari yang Anda bisa, terus ditingkatkan. Nah, ini ternyata komputer toh, itu bisa merubah bisa diopok. Betul? Terus ditingkatkan. Ini kalau sekalipun kita itu juga zaman ICT, ya, zaman ICT, tapi saya yakin para ibu itu tidak meninggalkan zaman aku. Ya. Yang dulu tidak pulang dari aku. Ya. Jadi seperti mulak ini sederhana kok sebenarnya. Ada Pak Ali juga, sama Pak Ali. Buat yang main game, yang main akun. Banyak orang yang di rumah itu ngadep laptop. Ya jadi ini bagaimana kok ngadep laptop luar biasa. Wong kantoran ngadep ngadep laptop. Bisa begini kok main game. Iya kan? Jadi kalau punya Facebookan bisa kok sebenarnya. Nah ini dulu tadi yang sudah tahu saya lagi aja. Peran Indonesia harapannya ke depan. Naskah kebijakan nasional pendidikan karakter. Saya mohon maaf ini tak bisa dari Bapak Dinas Kebudayaan. Naskah menyebut digunakan untuk jalan pembelajaran. Mau nggak mau, suka nggak suka, panjenengan harus gunakan. Mau nggak mau, suka nggak suka, panjenengan harus menggunakan. Artinya yang diudah kita harus belajar. Wong barang karton itu harus nyanyi. Punya semangat belajar. Dan orang belajar itu ono pahala. Carilah ilmu dari buaya muda sampai yang lahir. Diwajibkan mencari ilmu bagi laki-laki dan perempuan. Itu wajib hukumnya. Jadi itu seru wajib. Nggak kelakoni berarti. Nggak kelakoni wajiban berarti apa? Ya sudah tahu. Oh ini belajar. Kan gampang deh. Kayak itu dengan apa dengan yakin. Ya. Ini nanti bisa digunakan kopi lewat panitia. Penerapan kegiatan di luar negeri. Tadi saya katakan supaya siswa menggunakan SD itu untuk kepentingan dan lain sebagainya. Ya, terus ini saya lanjutkan. Ke depan pada rumah, sekolah, dunia bisnis, komunitas masyarakat tetap menjunjung tinggi karakter tadi. Self-disiplin, kewarganegaraan, keberanian, dan lain sebagainya. Artinya apa? Sekolah, dalam penelitian saya,
pendidikan karakter itu paling banyak dilakukan oleh sekolah. Di rumah tidak ada karakter. Negara berharap besar. Tetapi bagi saya, masyarakat bisa dikondisikan selama dia berharap alasan anak tanya sekolah, alasan anak tanya dengan sekolah di sini itu apa? Anda ikat orang lain. Saya sebenarnya terima untuk bagus-bagus. Tapi mau tidak komitmennya seperti ini? Paling tidak di sekolah, ya. Sehingga orang tua tanda tangan kontrak. Kalau seandainya guru menghukum, sudah datang menghukum dalam artian mendidik. Itu kita punya bergeni. Syukur kalau ada CCTV. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Kadang-kadang ada yang naik terus masih guru ya. Sehingga ini Pak, saya tidak bisa biarkan anak bapak nyimpen video porno ini. Karena kalau ini di tag ke temannya, di share ke lainnya, dia kena undang-undang pornografi dan undang-undang ICC. Itu bukan dengan melakukan perso, itu bukan dengan masuk negara. Biasanya, saya pernah temuin anak kelas 2 SD, Bu. Di BB-nya itu, ada 2 SD, kawan BB. Ketua aja, video porno. Diamankan kepala sekolah tahu apa yang terjadi. Tua ini ngamuk. Kok kenapa dabinnya anak ini? Kelas 2 SD di kawan BB ini bekas di sana. Banyak orang tua kita itu yang tidak paham ICT, mau takdir, mau gengsi. Memberikan gadget untuk anaknya yang canggih-canggih. Dibujuki oleh anak. Itu. Tapi saya dijelaskan, ini orangnya sadar. Awalnya marah. Buat komitmen. Saya yakin SMA negeri 3 itu jadi jujukannya anak favorit. Maksud saya buat jadi jujukannya anak yang inputnya bagus kan. Mumpung jadi jujukan ini, buat komitmen. Value yang mau kita kembangkan ini. Tapi dengan catatan gurunya, ya value-nya bisa. Semua tidak bisa ada. Karena aku salahnya dibangun. Buatnya demi karakter, dia karakter apa? Biasa ngomong terus. Kebiasaan, oke. Karakter watak, karakter Kirika. Ada apa lagi? Sifat. Raden Arjuna karakternya jangan bilang pedoan. Dagumanan misalnya. Lemah lembut dan itulah karakter watak. Sehingga kalau karakter itu menjadi brand bagi sekolah rangkungan. Guru-guru SMA negeri 3 itu pintar-pintar, akhlaknya bagus, ramah, melayani dengan baik, senang. Karakter itu identitas dan integritas. Identitas itu ciri yang mau dibangun. Dan integritas itu kesungguhan menjalankan. Al-istiqomatun min al-fin karomah. Artinya, jadi istiqomah itu lebih baik daripada seribu kemuliaan. Celakanya kita mencari kemuliaan, tapi tidak tahu istiqomah. Jadi istiqomah lah kemuliaan akan mendapat. Istiqomah itu constantly integrity. Jika masalah itu ya, nanti dibuat value apa? Karakternya ditanya. 3 karakter apa yang ingin dikembangkan ya teman-teman? Udah kan? Disiplin. Tapi apa lagi? Pak? Sopan kantor. Ini maksudnya. Kembangkan menjadi kerangka perilaku guru sebagai pengajar utama bagi siswa. Jadi kalau guru sing ngaji, kalau guru sing nek tugas seminar terus belakang di ditanya. Kalau guru yang mau ngajar terus tinggal guru, repot kan? Itu minimal 3 kembangkan di kerangka perilaku yang saling mengingatkan. Ayo, katanya kan jujur, tidak boleh merokok dalam kelas. Itu jadi kerangka perilaku. Itu ya. Sudah ketemu kita lakukan. Brand identity SMA negeri 3 menjunjung nilai-nilai kejujuran, disiplin, dan sopan santun. Dimulai dari gurunya. Karena apa yang kita lakukan itu disitu oleh anak, ketika anak tidak sopan,
Kok kamu anak baik yang ikhlas misinya seperti ini? Integritinya seperti ini, ngomongnya seperti itu ya. Dia tidak bisa jawab. Lah guru itu ada. Guru mana yang mengatakan? Sehingga kita bisa mengklaim that is my corporate school philosophy. Gitu. Ya. Sudah ketemu, sudah rasanya tiga yang mengembangkan. Sudah artinya dibaca saja. Tetap bagi anak itu figur orang dewasa lebih berperan untuk semuanya. Karena kalau kita tegur dan bilang, lah itu Pak Guru melakukan itu. Mau dia ramah mandi. Gak mandi. Jadi kalau kita, mana? Gak ada, semua baik. Mana coba? Kalau pun ada, kita diskusikan. Sebenarnya kenapa sih panjenengan kok gak bisa berubah dan sesuai dengan ini? Sampai saya yakin kepala sekolah punya kemampuan inspiratif yang bagus dicarikan di dalam Tuhan. Saya yakin orang yang tidak bisa berubah itu lantaran jiwanya tidak damai. Wong sing ora iso damai karena awake dhewe ora iso damai karo dia dan tidak bisa membuat damai di rumah. Biasanya yang tidak damai di sekolah itu di dunia kerja umumnya tidak damai dengan suaminya. Persatuan suami-suami tertekan di Indonesia atau persatuan istri terinjak-injak di Indonesia. Terus kegowo nang di sekolah. Artinya stres, tadi SP, ya jadi seringkali itu, kan jiwanya tidak damai, iya damai. Menurut Anda penting nggak perubahan itu? Atau itu harus saja? Sini takut kan? Selamat. Di dalam terus kebijakan, kalau dia tidak lulus UKG, kemudian kerjaan profesionalnya dihapus. Enggak. Pak harus supaya enggak, sementara enggak dulu. Tapi nanti cost effectiveness itu dihitung. Pasti. Kalau sudah begitu, siaplah. Paling tidak kita sudah berupaya. Bisa. Dan keluar itu kan karena benda. Jadi harus 7 kali. Baru masuk ke ajaib. Coba mereka kalau pulang pakai orang ajaib. Ajaib itu untuk dia mencapai. Itu bisa masuk kalau apa itu. Baru tentu dan. Kamu mulai cuma dunia nabi terus orang. Lama aja kalau aku kok ya. Kan saya datang tidak berusaha lagi. Minimal berusaha. Perubahan penting untuk kemajuan. Ya ini yang mereka harus lakukan. Terserah pilihannya mana juga tahu. Bagi saya mau tidak mau kita harus berubah tanpa harus kehilangan jati diri. Kalau FB, YouTube isinya gambar porno dan lain sebagainya, dan kita akses pornografi terbesar, saya muncul dengan kang-kang saya manajemen, kang-kang pelatihan, kang-kang nyanyi, kang-kang menampilkan mahasiswa, tulisan saya dari lebih tentang edukasi dan lain sebagainya. Lakukan itu. Ya, panjangnya mempunyai segoro, tapi tetap pengunjungnya sudah 20.000 dan dari mancanegara cukup banyak. Lakukan. Jika peraturan memaksa Anda untuk menggunakan edisi sebagai media yang tidak, menolak walau berisiko tidak terpakar terjadi. Kalian jangan sebelum mengisi. Mereka cuma enak. Mau tidak mau tetap harus menjalani atau mengundurkan diri. Buka warung rancangan. Panjenengan kan sudah sekitar gajinya kan 10 koma. Untuk saya tak terus gak koma ke mana. Ya. Atau dia belajar walaupun belajar mana? Selama kita bisa belajar. Karena belajar itu urusannya gak cuma dengan gaji. Pengenalan wajib belajar bagi laki-laki dan perempuan. Carilah ilmu dari buat. Lalu ternyata ngomong lagi lakon ini dong. Kan lucu. Ini urusannya bukan dengan hari, bukan dengan kepala sekolah, dengan pengenalan dengan gaji. Ya.
Mengapa Anda bekerja sama dalam mengadakan perubahan? Begini sampai cukup. Bekerja sama dengan orang baru cerita. Saya yakin nggak ada ini. Oh, ini karena yang pola. Pola ini tapi tidak ada. Rekan-rekan kalau peringatan kau tahu aturan mainnya tidak jelas. Sudah, tapi disampaikan ya salah satu ya. Seringkali itu kan, wah, jelas ini lalu dipomongin terus. Wong kepala sekolah itu kan PNS. Mau mana tuh, cuma kami diburi. Kamu menulis dari surat kaleng, Pak. Surat botol, surat kaleng, surat kotak. Itu kan citra sekolah aneh, kan ya, satu. Sampai, kan itu, stop, itu. Citra lembaga satu, wong tua diisi. Alumni diisi. Apa kalau alumni sekolah, apa? Sekolah alumni itu. Alumni itu diisi. Ikatan alumni dijadikan sebagai support buat sekolah lain. Umat sekolah itu kalau belajar sampai. Nah ini saya pikir benar-benar mau nggak mau harus ditambah. Secara teknis, harapan saya mungkin harus seperti ini. Yang tadi 4 karakter dikembangkan, ini gimana ya personal skill-nya dulu dan lain sebagainya. Konseptualnya bagaimana, personal value-nya bagaimana. Jadi kan mungkin tidak ya, karena itu mungkin punya agenda sendiri. Nanti ke depan ini jadi teguran buat kita. Saling mengingatkan buat teguran, saling mengingatkan, saling mengkritisi, dan dikritik itu paling indah. Tegur itu sampai entek kok, gimana ya? Saya sudah putar pakai lapor lah. Oh, itu kan kayak gini kan dulu. Nah, ditegur itu kan kita bisa tanya, kenapa? Kalau misalnya sudah sesuai dengan job desk, ditegur, ditanya di mananya. Tapi kalau sudah saya pikir orang menegur itu pasti ada sesuatu yang perlu ditegurkan. Dan kata Sayyidina Ali bahwa sesungguhnya orang yang menegurmu itu temanmu, saya lupa. Man ganda ragaman basyarokan. Sopo sing negur awakmu itu sudah ini enggak tekno. Dicueki itu ya tambah cuek becek kan. Apa nih gak ngatur? Ya, nanti ini dilanjutkan. Terima kasih. Ya. Jadi menurut saya sekarang kita diskusikan beberapa hal kan kalau masih ada sekolah jam berapa? Itu jam 11 pagi. Pokok komitmen apa yang mau dibangun nanti karakter 3 sudah. Betul-betul yang mau dikembangkan nanti. Kita diskusikan. Saya sih berusaha